Pemirsa, penolakan pemakaman jenazah COVID-19 kembali terjadi. Kali ini keluarga jenazah bahkan menganiaya petugas yang memakamkan jenazah. Petugas pemakaman dari Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dianiaya keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pihak keluarga marah hingga memukul petugas saat jenazah hendak dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Keluarga pasien marah karena meyakini pasien meninggal bukan karena COVID-19. Mereka pun meminta agar jenazah pasien dimakamkan di pemakaman yang disiapkan pihak keluarga. Polisi dan gugus tugas saling berkoordinasi atas peristiwa ini. Akhirnya, jenazah pasien dipindahkan ke pemakaman yang disiapkan pihak keluarga. Kapolres Palangkaraya mengatakan, sebelumnya pihak keluarga telah menandatangani prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Dari pihak keluarga memang sudah menandatangani untuk prosedur pemakaman COVID. Namun, sesampai di pemakaman kilometer 12, pihak keluarga hanya meminta agar jangan dimakamkan di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah atau tempat pemakaman COVID yang disiapkan. Namun hanya berjarak sekitar tidak sampai 100 meter. Petugas yang dianiaya melaporkan sejumlah orang dari keluarga pasien ke Polresta Palangkaraya. Polisi menyebut telah menangkap sejumlah pelaku penganiayaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, usai penutupan pasar karena 2 pedagang dan 5 karyawan positif COVID-19, Pasar Asam Reges, Taman Sari, Jakarta disemprot disinfektan. Penyemprotan dilakukan untuk mensterilisasi pasar dari virus COVID-19. Petugas kesehatan dari Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat melakukan disinfeksi di seluruh sudut kios Pasar Asam Reges. Disinfeksi dilakukan pasca ditutupnya pasar karena adanya 2 pedagang dan 5 karyawan pasar yang positif COVID-19. Pasar ini tutup 3 hari berturut-turut, terhitung dari tanggal 20 kemarin. Gunanya apa? Untuk sterilisasi sesuai dengan protap yang dilakukan. Itu ya. Jadi selama tutup kita melakukan penyemprotan. Itu dibantu dari pihak kelurahan sama pihak Damkar, Kecamatan Taman Sari. Selama penutupan, pasar ini akan dijaga ketat oleh aparat gabungan dan terus dipantau perkembangannya. Pasar akan dibuka tanggal 23 Juli 2020 mendatang dengan memperketat penerapan protokol kesehatan agar dapat memutus penyebaran COVID-19 di pasar ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hari ini DKI Jakarta kembali mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia dengan 433 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menjadi 17.153 kasus. Salah satu kelurahan di Jakarta Utara mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi di ibu kota. Kelurahan tersebut adalah Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Total ada 216 kasus positif COVID-19, 170 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 196 kasus positif, 139 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 188 kasus positif COVID-19, 166 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Masih dari Jakarta Utara, di Kelurahan Sunterjaya ada 151 kasus positif COVID-19, 112 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia.
Dan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 148 kasus positif COVID-19, 132 orang sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Pemerintah memprioritaskan penanganan COVID-19 di 8 provinsi. Diharapkan provinsi yang masih menjadi prioritas dengan zonasi risiko tinggi dan sedang menggalakkan dan menjalankan protokol kesehatan. Provinsi terlihat bahwa rata-rata kesembuhannya secara nasional adalah 52,47%, di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 23 provinsi dengan jumlah yang cukup banyak. Pada saat sekarang, pemerintah Indonesia memprioritaskan ke 8 provinsi, terutama dalam penanganan COVID, karena 8 provinsi ini berkontribusi sekitar 74% dari total kasus yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kami berharap bahwa provinsi-provinsi yang masih menjadi prioritas dan daerah-daerah dengan zonasi risiko tinggi dan sedang, untuk mari kita bersama-sama betul-betul menggalakkan promosi kesehatan. Pemerintah membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lalu membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rapat perdananya, komite membahas anggaran penanganan COVID-19 hingga distribusi vaksin. Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Komite ini dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam rapat perdana di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, tim ini membahas anggaran, penerapan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi tanah air, hingga distribusi vaksin COVID-19. Dan selanjutnya pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini yang memerlukan perencanaan jangka menengah, tentu ini yang akan disiapkan dengan tim. Selanjutnya tentu strategi utama yang terkait dengan surveillance, tes lacak, kontak, dan isolasi itu terus dijalankan, dan juga terkait dengan protokol COVID, cuci tangan, masker, dan jaga jarak, tentu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, dan pemerintah terus mendorong agar kunci utama daripada pandemi COVID ini adalah terkait baik itu vaksin maupun ketersediaan daripada obat-obatan ataupun antibodies. Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19. Komite ini terbagi atas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Dengan adanya komite ini, maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pusat dan daerah dibubarkan. Namun kewenangannya tidak berubah karena posisi Satgas Penanganan COVID berada di bawah komite. Semua kewenangan Pak Doni sebagai gugus tugas yang kemudian beralih menjadi satuan tugas tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dan sebagainya tetap menjadi tugas di Satuan Tugas COVID-19. Diketahui Ketua Pelaksanaan Komite Penanganan COVID-19 dijabat Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara Ketua Satuan Tugas tetap dijabat Kepala BNPB Doni Monardo. Adapun menteri lainnya yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan iNews melaporkan. 2.400 vaksin COVID-19 dari Cina tiba di Indonesia. Nantinya vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat.
melawan COVID-19, Bio Farma sudah menyiapkan membantu. Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis berhasil, Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Adalah pelayanan berbasis penelitian. Saya harus melakukan pengujian bahwa vaksin ini betul-betul efektif dan aman. Sehingga dalam perhitungan statistik saya mengumpulkan kurang lebih 1.620 untuk dilakukan penelitian, ya 1.620 orang-orang yang berumur 18 tahun sampai 59 tahun. Harapan saya tentu semuanya baik dan penelitian ini akan selesai pada bulan Januari. Kesehatan menyiapkan personil untuk melakukan imunisasinya dan juga menyiapkan penganggarannya. Dan itu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Keuangan terutama, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jalani protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 wajib dipatuhi oleh masyarakat agar terhindar dari virus corona. Namun itu saja tidak cukup. Masyarakat disarankan berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Menjaga pola hidup sehat di tengah pandemi sangat penting dilakukan setiap individu. Mulai dari cuci tangan dan selalu menggunakan masker setiap kali keluar dari rumah. Selain itu, menjaga pola makan yang sehat juga harus diperhatikan agar tidak mudah terserang penyakit. Untuk membantu menjaga pola makan masyarakat, Easy Soup menyalurkan makanan siap sajinya melalui MNC Peduli kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang saat ini masih berjuang melawan COVID-19. Kami sangat mendukung gerakan yang diperkasai oleh MNC Peduli. Kami sangat apresiasi, kami juga turut diundang untuk ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan produk-produk kesehatan kami untuk menyehatkan bagi warga yang terdampak COVID. Ya, tentunya kami sangat bersyukur ya karena Easy Soup mau berpartisipasi untuk membantu dalam menangani pandemi COVID ini. Tentunya dengan apa yang mereka miliki, yaitu produk-produk sup mereka. Tentunya harapannya ke depannya adalah agar lebih banyak korporasi dan individu juga yang mau ikut serta untuk membantu memberantas rantai pandemi ini. Bantuan ini menjadi bukti kepedulian korporasi dan masyarakat Indonesia dalam upaya mendukung perjuangan melawan COVID-19. Mari bersama MNC Peduli kita berjuang supaya Indonesia bisa terbebas dari wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ikan paus sperma terperangkap jaring ikan ilegal yang terpasang sepanjang 22 km. Selengkapnya di segmen mancanegara usai jeda berikut.